Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Ya, jumpa lagi pembelajaran kita di pagi ini yaitu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, untuk itu ya, kita langsung lihat ke pembelajarannya ya. Jangan lupa kegiatan kita sebelum melaksanakan kegiatan ini sama-sama kita berdoa ya. Untuk itu silakan dipimpin Asia untuk kita berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini akan saya pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa Doa selesai. selesai. Oke, terima kasih atas pimpin doanya ya. Baik, jangan lupa selanjutnya kalian ngisi untuk di Google itu link absensinya nih ya. Di sini ada, kalian juga bisa lihat untuk link absensinya itu di Google Classroom selain di grup WA yang kita berikan. Oke ya. Pada kesempatan hari ini materi kita tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuannya setelah kalian belajar di pagi hari ini, yang pertama kalian mengerti, mampu menjelaskan pengertian konstitusi, bisa menjelaskan pembagian konstitusi, selanjutnya bisa menjelaskan hubungan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, mendeskripsikan kronologi persidangan kedua BPUPKI dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mendeskripsikan panitia yang bertugas dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan tujuan yang terakhir yaitu mendiskusikan hubungan antara panitia dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sebagai bentuk pengetahuan awal kalian, itu untuk ini kalian udah tahu belum apa itu konstitusi? Apa konstitusi itu? Ayo. Dan mungkin tahu dari referensi lain. Konstitusi apa? Segala peraturan yang mengatur penyelenggaraan suatu negara. Ya, bagus. Ini saya bentuk pengetahuan awal kalian ya. Oh, untuk alat penyelenggara negara. Ini sudah bagus ya. Jadi, nanti ada hubungannya ya antara undang-undang dengan konstitusi itu. Prosesnya juga ada ya. Oke, nanti kita sama-sama kita lihat. Baik, untuk selanjutnya itu ya kita belajarnya pakai channel YouTube-nya. Nanti ini sudah sekali kita klik ini bisa, takutnya kita nanti lambat ya biasanya kalau kita klik di sini. Ya, kita langsung stop share screen saya di sini. Saya pindah ke share screen berikutnya ya. Kami siapkan videonya. Nah, di sini udah kelihatan ya. Videonya kayak kelihatan di kalian ya. Ya. Konstitusi atau konstitusi dalam bahasa Inggris, konstitusi bahasa Belanda atau konstitutio dalam bahasa Latin. Baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam ya, seperti yang dikatakan Desi tadi ya, pedoman negara. Ya, kita lanjutkan. Konstitusi tertulis adalah yang tersaji dalam bentuk
Undang-undang dasar. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah aturan yang tidak dalam penyelenggaraan suatu negara. Hal itu karena merupakan kebiasaan yang telah dipraktikkan. Konstitusi disebut juga konvensi. Nah, di sini pembagian ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Nah, yang tertulis disebut Undang-Undang Dasar, yang tidak tertulis konvensi. Contoh konstitusi tidak tertulis di Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR dengan musyawarah mufakat atau pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus tidak sidang paripurna dasar. Mengacu pada penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa konstitusi lebih luas dari undang-undang dasar, sehingga hubungan keduanya adalah undang-undang dasar merupakan salah satu bagian dari konstitusi, yaitu sebagai konstitusi yang berbentuk tertulis. Indonesia menganut konstitusi dalam arti luas, yaitu selain undang-undang dasar, kita juga mengenal kebiasaan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Ya, di sini dikatakan bahasanya Undang-Undang Dasar bagian dari konstitusi. Konstitusi bukan undang-undang biasa, sehingga tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa. Lembaga apa dan bagaimana proses perumusannya? Marilah kita cermati kronologi dewa berikut. Perumusan Undang-Undang Dasar dilaksanakan dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Pada persidangan tanggal 10 Juli 1945, dimulai dengan laporan dari panitia kecil tentang rancangan pembukaan hukum dasar, pembahasan awal tentang bentuk negara dan batas negara. Selanjutnya, persidangan tanggal 11 Juli 1945 dilanjutkan dengan lanjutan pembahasan batas negara, pembahasan rancangan awal Undang-Undang Dasar, dan dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, panitia tersebut membentuk lagi panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati tentang 1. Lambang negara, 2. Negara kesatuan, 3. Sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan yang keempat, membentuk panitia pengurus bahasa. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI bersidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya. Ada 3 masalah pokok dalam laporan tersebut, yaitu pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang berisi 42 pasal, termasuk 5 pasal aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal aturan tambahan. Pada persidangan tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Soekarno memberi penjelasan dan ditanggapi Muhammad Hatta. Selanjutnya, Mr. Supomo juga menjelaskan hakikat Undang-Undang Dasar dan uraian terperinci tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang telah dihasilkan. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar diterima dengan suara bulat dan diterima pula usul-usul dari Panitia Ekonomi, Keuangan, dan Panitia Pemilihan Tanah Air. Dengan rangkaian kegiatan tersebut, maka selesailah tugas BPUPKI dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Dari pemaparan tadi, kalian mendapati ada beberapa panitia yang terlibat dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar. Berikut penjelasannya. Yang pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini diketuai Insinyur Soekarno dengan 19 orang anggota. Tugasnya adalah merancang Undang-Undang Dasar. Kemudian, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini diketuai Mr. Supomo dengan 7 orang anggota. Panitia ini secara khusus bertugas merancang isi Undang-Undang Dasar yang meliputi pasal-pasal. Panitia penghalus bahasa dengan anggota Husein Jayadiningrat, Agus Salim, dan Mr. Supomo. Tugasnya menyempurnakan bahasa dan susunan kalimat dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian panitia pemilihan tanah air yang diketuai Raden Amikusno Cokro Suyoso dengan 22 orang anggota. Panitia pasal-pasal Undang-Undang Dasar
pasal Undang-Undang Dasar dan Keuangan Indonesia. Sekarang panitia kecil merupakan bagian dari panitia perancang Undang-Undang Dasar untuk melaksanakan khusus, yaitu mempersiapkan pasal-pasal sebagai isi dari Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, hubungan panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar dengan panitia bahasa. Setelah rancangan Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar, selanjutnya diserahkan ke panitia penghalus bahasa, sehingga hubungan kedua panitia tersebut adalah panitia penghalus bahasa menyempurnakan hasil kerja panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar dari segi bahasa atau susunan kalimatnya, semacam buku atau sumber lainnya sesuai untuk pendapat panitia yang lain. Yaitu dari pengetahuan tentang video yang sudah kita share tadi ya. Jadi tujuan pembelajarannya insya Allah sudah kalian lihat tadi ya. Nah, selesai ya, kita lihat lagi ke PPT kita tadi. Tujuan tadi kan ada beberapa ya. Yang sudah terjawab dalam kegiatan tuh. Nih pertanyaannya, pengertian konstitusi, hubungan, bagaimana proses Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dirumuskan. Kira-kira ini tadi sudah terjawab belum dalam video tadi? Sudah terjawab? Ya, sudah ya. Bagus. Nah, tadi harapannya kita nyambungkan. Baik, selanjutnya. Mungkin kalian bisa pelajari lebih jauh lagi nanti linknya ya. Tuh. Nah, sekarang kalau ada mungkin ada pertanyaan sebelum kita ke kesimpulan. Ada pertanyaan di antara kalian? Boleh nanya. Ya. Jadi nanti kalau nggak ada, kalian pernah nggak dengar istilah rigid itu? Rigid, supel, tahu nggak? Halo? Pernah dengar istilah rigid? Nggak pernah. Nah, nanti ada rigid. Oh, undang-undang kita tadi belum dijelaskan ya. Rigid itu berarti kaku, sulit untuk dilakukan perubahan tuh masuk dalam undang-undang kita karena banyaknya pasal juga. Kalau supel itu lebih ya, itu nanti ada kalau nggak ada. Jadi, kita lanjut ya. Baik, ini kesimpulan kita ya. Seperti tadi. Sama-sama kita nyambungkan ya. Di sini konstitusi yang baca Desi tadi apa Des ini? Segala hidupkan dulu speakernya Des. Nah, yang dibaca Desi tadi ini. Yang disampaikan Desi seperti konstitusi adalah segala ya, peraturan yang mengatur penyelenggaraan suatu negara. Ya, Lenti, ini konstitusi terdiri, bacakan Len. Konstitusi terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis. UUD merupakan bagian dari konstitusi tertulis, sedangkan konvensi kebiasaan merupakan contoh konstitusi tidak tertulis. Oke ya, Esra, lanjutnya prosesnya ini, Esra. Proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Setelah dilakukan pembahasan, rancangan naskah Undang-Undang Dasar diterima peserta sidang dengan suara bulat pada tanggal 16 Juli 1945 dan Ya, berikutnya Mbak Batul, bacakan Tul. Ini kesimpulan yang berikutnya. Yuk. Panitia-panitia yang dibentuk selama proses perumusan memiliki tugas yang berbeda, namun saling berkaitan dalam menghasilkan rancangan rumusan UUD, Undang-Undang Dasar. Ya, oke ya. Di sini kembali ya, kita simpulkan. Boleh kalau masih ada hal yang mau ditanyain ya. Kalau enggak, ini ya untuk penilaian kita, kalian daftar hadir di online. LKPD itu lembar kerja peserta didik, KS kalau dulu siswa. Nah, kita mainnya ke kuisi ya. Oke, silakan kita sekarang ke kuisi, siapkan permainannya. Insya Allah soalnya nggak terlalu sulit ya.
Kuisi ya. Ya, silakan join di kuisinya ini ya. Kita langsung main ya. Nanti kalau sudah ini menunggu waiting for participant to join ya. Nah, menunggu kalian untuk join. Ini klik kuisinya untuk kodenya 411307. Masih 0 ya untuk pesertanya, silakan. 411307. Bagi kalian yang tolong di share juga linknya ini ya. Joinnya di grup WA, mungkin yang nggak ikut di Google Zoom ini bisa join di kuisi, boleh ya. Linknya, kodenya di share di grup WA ya, tolong. Saya belum connect ini. Untuk HP-nya ke ini. Yuk, mana partisipannya? Masih 0. Bentar, Pak. Ya. Christopher udah masuk ya, bagus. Baru topper, yang lain mana? Ya, Airstra, workshop ya. Sip. Ada 2. Nah, ini kalian yang ikut ini kan 10 ya. Saskia. Ya, terus. Tunggu yang belum join ya. Desi belum kelihatan nih. Baru Christopher, Estra. Tadi berapa, Pak? Saskia. Dinda belum ada juga. Pak, kodenya berapa, Pak? 411307. 411307. Nah, ini udah 6. Udah banyak ini. Masuk namamu. Tujuh. Lihat ya. Udah, Pak. Udah 7 ya. 7 anak ini kah? Kita start ya. Ada yang masih loading? Ya, kalau enggak kita mulai. Oke, silakan cepat-cepatan. Tidak hanya benarnya, cepatnya juga. Oh, Dinda, ayo peringkat 1 Dinda. 2 Desi, Lenti. Baik, betul Estra. Oh, naik Saskia. 2. Dinda masih di 1. Wah, naik lagi Lenti. Ya, Dinda masih posisi yang pertama. Ya. Peringkatnya tertinggi masih Dinda. Ayo semangat terus. Dilanjutkan Desi. Nah, Zaskia peringkat 1. Sekarang ayo terus. Berpacu ini kalian. Ya, terus. Ya, Zaskia masih yang tertinggi. Disusul Dinda, Lenti. Ya. Oke. Nah, Zaskia terus naik. Nah, cepatnya juga ya, tidak hanya benarnya. Kecepatan juga mengkari skor. Oke, ayo terus. Nah. Yuk, Zaskia masih, baik Batul menyusul. Dinda 3, Lenti 4, Desi 5. Ya.
Ya, sekarang terus. Hampir selesai nih sesi ya. Ya. Selesai. Oke, selesai. Yang lain udah selesai semua? Hai. Esra ini belum kayaknya. Oke, tertinggi Zaskia ya. Nomor 2 Waibatul, Raga Dinda. Lagi, Pak. Oke, dari permainan game itu menurut kalian seperti apa ya? Seru, Pak. Enggak. Bisa Pak lihat pilihannya Pak. Kecil-kecil. Ya, nanti bisa dilihat lagi di HP-nya ya. Oke, pembelajaran kita pagi hari ini sampai ini ya, di sini. Kembali lagi ya. Kita mau menyampaikan pesan ya, dari belajar kita yang sudah kita lakukan. Ini mengganggu suaranya. Visi kita ini sudah ya, kan. Nah, biar suaranya fokus. Oke, kita lanjutkan. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi dari pembelajaran ini, kalau masih ada hal lain mau ditanyain, perbolehkan ya. Perbolehkan, silakan kalau ada yang mau ditanyain. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyain terkait pembelajaran kita hari ini sebelum kita akhiri. Ya, ini pesan Pak Habibie ya, pesan moral kita. Di mana engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik. Berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Oke. Gimana untuk kesan kuisnya pada hari ini? Ya. Gimana menurut kalian kuis-kuis yang kita lakukan tadi? Lumayan susah, Pak. Nah, seru ya. Lumayan, soalnya nggak bisa dicapai. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, ya kita akhiri kegiatan kita di pagi hari ini. Terima kasih perhatian, mohon maaf kekurangan ya. Akhiri selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.